Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Nah, sebelum kita mulai intronya, Mimin mau kalian semua melihat cuplikan konten Mimin yang ini, yaitu tentang analisis cover part kedua, yaitu konten yang rilis pada tanggal 3 April yang lalu. Apakah kemunculan number atau minimal ada kejadian epic, dan itu akan terjadi di chapter 983 yang akan datang nanti? Kita tunggu saja. Masalah video yang tadi, ya kita bahas belakangan dan kita mulai reviewnya dulu chapter yang epic ini. Ya, manga One Piece chapter 983 berjudul Halilintar dengan cover story Bad J Family, di mana ayah dari Chiffon dan Lola terlihat bersama para kurcaci yang berpapasan dengan Bad J Pirate, yang di situ juga ada Lola dan Chiffon tentunya. Namun sepertinya hampir melakukan sebuah pertarungan di antara mereka. Ya, mungkin saja akan ada satu cover lagi untuk cerita Bad J Family ini, tapi minggu depan libur. Oke, scene pertama ditunjukkannya perairan negeri Wano. Terlihat Perospero, seorang diri menaiki dan menuju pulau Onigashima dengan kemampuan buah iblisnya. Dan di saat itu, dirinya terlihat penuh emosi, di mana tujuannya adalah menghancurkan segalanya yang ada di Onigashima, baik itu King, Mugiwara no Luffy, ataupun Marco. Dan tak pedulinya dengan ide aliansi bersama Kaido. Tapi pada intinya, Perospero, kakak tertua dari Big Mom Family ini, percaya bahwa yang menang di akhir nanti adalah bajak laut Big Mom. Nah, yang jadi menarik, apakah dia seorang diri menuju ke pulau Onigashima itu? Bagaimana dengan nasib kapalnya yang telah ditendang oleh Marco? Padahal Perospero yakin bajak laut Big Mom akan menang nantinya, tapi diperlihatkannya dia cuma seorang diri. Nah, mungkin akan ada rencana yang telah dibuat mereka ini. Scene berpindah, bertempatan di depan rumah bordil atau tempat enak-enak milik Black Maria. Di sana, Barcioteng sudah dalam mode punya kaki atau transformasinya. Namun hal itu bukan suatu hal yang disengaja, karena sebelumnya Barcioteng ini sempat diserang oleh Big Mom. Nah, efeknya tidak sengaja tersentuh tombol transformasi itu, dan juga berefek benjolnya kepala Usopp dan Chopper. Di scene ini juga dijelaskan bahwa Big Mom telah mengganti targetnya dari Usopp dan Chopper menjadi Nami dan lainnya, karena Big Mom ditelepon salah satu homiesnya untuk segera datang. Nah, karena Big Mom mengubah targetnya ini sempat membuat Usopp dan Chopper mengkhawatirkan Nami. Namun Usopp tidak mencemaskannya karena Sanji juga bersama dengan rombongan Nami, walaupun Chopper cukup meragukan Sanji. Di scene lainnya terlihat Prometheus sudah dalam bentuk mode normalnya dan terlihat memanggil Big Mom. Di sisi lain, Carrot, Nami, dan Shinobu serta Zeus juga terlihat panik, dan ya, Sanji disinggung keberadaannya oleh Carrot. Dan seingat Nami, Sanji mengatakan, "Aku tidak akan menyerah untuk menemukan hal enak itu." Ya, Sanji banget bukan? Nah, apakah Sanji akan menemukannya? Atau nantinya dirinya berpapasan dengan Robin yang dianggapnya karena emang pakaian dari Robin mungkin saja menyilaukan ketabahan dari Sanji ini. Selain itu, memang seharusnya Sanji terpisah dengan Nami jika berkaca pada cover ini. Di scene selanjutnya, Big Mom terlihat sudah menggunakan kekuatannya dengan memberi homies pada benda-benda di sekitarnya, dan itu dijadikan Big Mom sebagai pasukannya untuk mengejar Nami dan lainnya, yang secara logika mereka lari menuju tempat pesta. Ya, mungkin saja akan terjadi kekacauan besar nantinya. Di scene lainnya juga ditunjukkan di panggung pesta, di mana bocah laknat Momonosuke terlihat dalam keadaan darurat, di mana dirinya telah diikatkan di sebuah papan berbentuk X, dan itu merupakan tempat eksekusi. Ya, Momonosuke siap dieksekusi oleh Tuan Orochi yang kece ini, dan menyampaikan beberapa pidatonya bahwa ini adalah berita yang fantastis. Dan di sisi lain, di mana Zoro berada, terlihat Zoro tengah dihadang banyak pengguna buah smile atau gifter, dan menariknya para gifter ini memiliki kemampuan yang tajam. Maksudnya, kemampuannya berhubungan erat dengan Zoro.
Dan di sisi Kid berada, Kid dan Killer juga dihalangi para kroco-kroco Kaido, di mana Killer terlihat protes kepada Kid bahwa hal yang sulit untuk menerobos dari depan untuk mengajar Kaido, dan Kid mengatakan atau mengkhawatirkan anggota lainnya yang emang juga belum ditunjukkan setelah Kid beraksi di chapter-chapter kemarin. Nah, di tengah kroco-kroco yang menghadang ini, Kid mengeluarkan skillnya dan berhasil memberikan damage pada kroco-kroco Kaido ini. Dan di scene lainnya, yaitu di mana Luffy berada, ditunjukkannya ulti yang mengkhawatirkan Pai Pai atau Patch One dengan cara yang cukup berlebihan. Nah, menariknya, kesalahan yang dibuat oleh ulti ini kepada Patch One malah dilimpahkan kepada Luffy. Namun, Luffy menyangkalnya kembali, dan ulti menanyakan siapa namamu, siapa atasanmu, dan dari divisi mana kau berada. Dan salah satu kroco menyebutkan bahwa Luffy adalah penyusup. Dan dengan gagah, Luffy memperkenalkan namanya bahwa dirinya bernama Luffy dan ingin menjadi Raja Bajak Laut. Di sisi lain, sambil melompat indah dan menarik ancang-ancang kepalanya, ulti merespon bahwa yang menjadi Raja Bajak Laut adalah Kaido. Sekejap dan singkat, Head Gun, yaitu serangan dahsyat dari ulti, yaitu berupa sundulan yang menawan, beradu keras di kepala Luffy yang menimbulkan percikan haki di antaranya, dan juga sebuah ledakan yang melemparkan para kroco-kroco itu dan juga Luffy. Nah, menariknya, ulti berubah dalam bentuk hybridnya dari buah iblis Ryuryu no Mi model Pachipep Halonosaurus, dan tidak ketinggalan juga sang adik yaitu Patch One juga berubah dalam bentuk fullnya, yaitu dari buah iblis Ryuryu no Mi model Spinosaurus. Nah, berubahnya kakak adik ini, dimana ulti adalah kakaknya, membuat kroco-kroco Kaido ini menanyakannya, karena kroco-kroco ini telah menyimpulkan bahwa tengkorak dari Luffy pasti telah hancur akibat sundulan ulti yang terkenal mematikan. Di panel selanjutnya, ulti terlihat marah kepada kroco-kroco ini bahwa sebenarnya orang yang tengah dihadapi dua bersaudara ini adalah orang yang kuat. Dengan merasakan haki dari Luffy itu, ulti sudah cukup menyimpulkan Luffy adalah orang yang kuat. Di sisi lain, Luffy merasakan sedikit sakit dari benturan tadi. Ya, dapat dipastikan ulti memiliki haki. Dan Baka Sencho kita juga sempat meremehkan dua saudara ini dan membalasnya dengan kecepatan yang tidak bisa direspon atau dilihat oleh ulti. Sekejap, Luffy memegang tanduk dari ulti dan membantingnya ke tanah. Jeritan dari sang kakak memunculkan amarah dari sang adik yaitu Patch One, di mana Patch One mencoba melancarkan sebuah serangan berupa gigitan ke arah Luffy. Namun Luffy sempat menghindar dengan memegang sesuatu di atasnya. Kemudian Luffy yang sudah di atas Patch One ini kemudian sekejap sudah berada di bawah Patch One. Tak sempat bereaksi ataupun beraksi, Patch One terkena Gear 3 Elephant Gun dari Luffy ini yang membuat Patch One terhempaskan. Di panel selanjutnya, ulti terlihat hampir dalam full perubahannya, dimana dengan tangan kecil dinosaurusnya, ulti memegang Luffy. Sekaligus hal itu membuat Luffy tak bergerak. Bahkan, Luffy berpikir untuk berubah menjadi Gear 4 atau Gear keempatnya. Sebelum ulti mengeluarkan meteornya dan juga berubahnya Luffy menjadi Gear keempat, datanglah sosok dengan topeng monster dan juga bertanduk, memakai kimono dan sesuatu hal yang dipakai oleh Oden dan juga Raizo, menghantamkan serangan Thunder Bagua kepada ulti, sekaligus menyelamatkan Luffy dari perubahan Gear 4-nya. Yalah, menurut Mimin ini belum waktunya untuk Luffy berubah menjadi Gear 4-nya. Namun, serangan Thunder Bagua ini cukup memberikan damage kepada ulti. Ya, serangan ini sama dengan Kaido. Di mana sebuah pentongan dihantamkan ke target, sama seperti Luffy waktu itu. Ulti di sini terlihat tumbang setelah menerima serangan dari sosok bertopeng ini. Namun, yang jadi menarik, sosok bertopeng ini bernama Yamato dan kuda-kudanya setelah melakukan serangan itu, di mana ditunjukkannya seperti seorang samurai yang memasukkan pedangnya ke sarung pedangnya dan cukup mengingatkan kita kepada Kozuki Oden. Di panel selanjutnya, kroco-kroco Kaido terheran-heran dan juga sekaligus menyuruh Yamato untuk menangkapnya. Nah, di panel berikutnya, Yamato ini malahan memastikan nama Luffy dan setelahnya membawa Luffy kabur dari situ dengan alasan tidak ingin membahayakan Luffy karena di belakangnya
kroco-kroco mengejar mereka. Dan Luffy sendiri juga tidak merasakan hawa membunuh dari Yamato ini. Serta juga Yamato selama ini ternyata telah lama menunggu Luffy untuk datang ke negeri Wano ini, terutama di Onigashima ini, dan mengungkapkan namanya kepada Luffy bahwa nama orang yang bertopeng ini adalah Yamato, putranya Kaido. Oke, yang jadi menarik di chapter ini adalah pernyataan Mimin dulu. Ternyata chapter 983 ini benar-benaran epic dan munculnya makhluk jerapah yang dulu Mimin asumsikan adalah Number, dan ternyata jerapah ini adalah Yamato karena alasannya jerapah tidak buas dan pastinya akan jinak di hadapan pengunjung kebun binatang. Nah, di sini Luffy adalah pengunjungnya dan Yamato adalah jerapah itu. Dan ini bukanlah sebuah ramalan atau semacamnya. Mimin menemukan angka 983 ini dari rumus matematika. Jika kalian lihat video Mimin yang dulu pasti paham. Nah, yang jadi pertanyaannya sejak spoilernya rilis, siapakah Yamato ini? Ya, anak Kaido lah. Tapi kenapa Yamato ini terlihat bertentangan dengan Kaido? Pertama, dari pakaiannya. Pakaian Yamato ini terlihat mirip dengan sosok yang bernama Kozuki Oden. Dan ada dua hal yang menciri khaskannya, yaitu aksesoris yang berada di pinggang dan rantai di tangannya. Dari persamaan itu, banyak yang menganggap Yamato adalah Oden. Tapi Mimin sendiri merasa 70/10. Lah, 20-nya kemana? Ya 20-nya adalah pendapat Mimin pribadi. Pertama, untuk 70 poin, tidak setuju jika Yamato adalah Oden. Seharusnya Yamato terus terang saja kepada Luffy bahwa dirinya adalah Oden. Karena Yamato ini dari gerak-geriknya sepertinya membutuhkan bantuan Luffy. Ditunjukkannya bahwa Yamato ini telah menunggu lama kedatangan Luffy. Nah, di sini jelas Yamato mengatakan dirinya putra Kaido kepada Luffy. Kecuali Yamato mengatakan di suatu hari nanti bahwa namaku bukanlah Yamato. Terus Min, bagaimana dengan pakaiannya? Untuk 10 poin, kemungkinan Yamato adalah Oden. Ditunjukkannya dengan pakaian dan yang paling penting, kuda-kuda Yamato setelah memberikan damage pada ulti, seperti memasukkan katana ke sarung pedang, padahal dia menaruhkannya di punggungnya. Selain itu, karena posisi Yamato ini sebagai anak Kaido, mungkin saja Yamato tidak diizinkan menggunakan katana atau pedang. Nah, dari 70 dan 10 poin tadi, untuk 20 sisanya dapat didukung dari 70 poin tadi. Karena 90% Yamato bukanlah Oden, diambil kesimpulan Yamato hanyalah terinspirasi dari Oden. Dan segenap hidup Yamato ingin menjadi seorang samurai. Dan karena ayahku yang juga merupakan bapakku melarangku menggunakan katana, nah mungkin saja Yamato ini dipaksa karena jurus standar baguannya sama dengan Kaido. Kalau Yamato bukan Oden, terus Yamato ini siapa? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Menurut Mimin, Yamato ya Yamato. Nah, jadi pertanyaannya, apakah Yamato pernah muncul sebelumnya? Kesimpulan pertama, jika Yamato adalah orang yang pernah muncul di Punk Hazard waktu itu, sangat mustahil karena tanduk hingga rambutnya berbeda jauh dari Yamato, dimana yang di Punk Hazard ini botak dan tanduknya di sisi kiri dan kanan, sangat berbeda dengan Yamato, bukan? Kesimpulan kedua, Yamato adalah Masked Deus, yaitu teman Ace yang ditemukan pertama kali. Karena jika Yamato fans dari Oden, yang dimana Oden sendiri memiliki sebuah catatan petualangan yang seru. Di sisi lain, Masked Deus ini sendiri adalah nama samarannya dan orang tuanya tidak peduli padanya. Nah, ada kejadian di mana dirinya jatuh cinta kepada sebuah petualangan karena dirinya membaca suatu literatur. Nah, yang memperkuatnya adalah di mana Deus jatuh cinta pada petualangan itu. Akan jadi cocok dengan Oden jika Yamato adalah Deus. Karena sebegitu jatuh cintanya pada petualangannya, berarti Deus ini dulunya hidup terkekang seperti Oden. Dan setahu kita, Oden waktu diajak bajak laut Whitebird Pirate, di mana Oden melihat sesuatu yang baru, ekspresinya begitu berlebihan. Nah, mungkin saja di catatan petualangan Oden ini, Oden menuliskannya begitu dramatis petualangannya itu, dan mampu membuat Yamato atau Deus ini tergila-gila dengan yang namanya petualangan.
Nah, yang jadi pertanyaan sekaligus pembantah, Deus ini jika Yamato seharusnya berada di dunia baru bukan? Karena Wano sendiri ada di dunia Wano atau di dunia baru. Bagaimana ceritanya jika Deus adalah Yamato yang terdampar di pulau Shikushisu yang merupakan pulau yang ada di East Blue dan terdamparnya kapal bajak laut Ace akibat karam di negeri Wano? Seharusnya hal itu tidak akan terjadi karena kalau Deus Yamato pasti tahu jalur yang aman untuk dilintasi di negeri Wano itu bukan? Nah, dari dua poin itu sangat-sangat mustahil Yamato adalah Deus karena perjalanan Deus dimulai di Ice Blue yang merupakan jauh sekali dari dunia baru. Kecuali kedua poin tadi nantinya Oda bisa memanipulasinya, di mana Deus kabur saat dirinya diajak Kaido di Ice Blue dan ketidaktahuannya pantai desa Amigasa karena Deus ini atau Yamato dikurung di Onigashima. Ya, mungkin saja, tapi terlalu mustahil. Jadi, Mimin lebih yakin Yamato adalah Yamato itu sendiri. Dan jika Yamato belum ditunjukkan selama ini, bagaimana dirinya mengetahui Luffy? Kemungkinan yang masih masuk akal adalah poster buronan Luffy dan berita-berita tentang Luffy yang didapatkan oleh Yamato dari para underworld yang bekerja sama dengan Kaido tentunya, atau dari curahan Kaido yang jengkel dengan Mugiwara no Luffy dan Yamato sempat mendengarnya. Nah, Yamato ini merasa kesempatan terbaik karena mungkin dirinya merasa wow, bagaimana tidak, dari sekian lama baru Luffy yang berhasil membuat jengkel Kaido, dan mungkin Yamato telah menunggu Luffy semenjak Luffy mengacaukan bisnis Kaido itu karena Yamato merasa Luffy adalah sosok yang dapat membantunya untuk menghancurkan Kaido, ayahnya sendiri. Nah, jika begini mungkin Yamato lah yang menyelamatkan Law. Karena kita tahu Kaido jengkelnya nggak hanya kepada Luffy, melainkan juga kepada Law. Dan dari poster buronan mungkin saja Yamato kenal dengan Law ini, tapi membuat tidak pastinya adalah pakaiannya itu. Dan Mimin sendiri masih sedikit percaya dengan Diss Drake, atau lebih percaya dengan Diss Drake itu sendiri. Yo, sekian chapter yang epic ini. Bagaimana pendapat kalian semua? Seperti biasa, sampaikan di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video Mimin selanjutnya. Yo,